terlahir dengan nama Natalia Iriani, tapi alhamdulillah setelah mualaf dan beberapa bulan lalu ya saya berganti nama menjadi Khadijah. Nah, untuk latar belakang saya dari keluarga Kristen ya, makanya orang tua juga namain saya Natalia Iriani itu karena orang tua saat itu bertugas di Papua dan juga saya lahirkan masih suasana Natal gitu. Jadi karena mereka orang Kristen ya, perayaan Natal melahirkan. Jadi mereka cocoklah namain saya dulu dengan Natalia Iriani gitu. Nah, untuk keseharian sih ya, kalau sekarang alhamdulillah saya hanya menjalani kehidupan sebagai rumah tangga dan sebagai wanita muslimah. Alhamdulillah Allah izin saya untuk bisa membagi sedikit yang sudah yang sudah Allah berikan kepada saya. Saya bisa mensiarkan apa yang saya dapat gitu yang sudah Allah berikan. Saya bisa siarkan di channel YouTube saya, nanti bisa teman-teman lihat juga. Nah, itu keseharian saya di situ. Alhamdulillah saya juga punya channel YouTube ya, namanya Natalia Iriani. Mungkin teman-teman setelah video ini ya, teman-teman bisa berkunjung ke channel saya untuk subscribe, bisa nonton dan juga share videonya. Mungkin itu dulu aja ya perkenalannya ya Mbak Zaitun ya. Nah, ke ini ya Mbak, langsung ke poin yang ngebuat kita penasaran nih. Kalau boleh tahu apa yang menjadi alasan Mbak gitu ya, sampai akhirnya Mbak mantep masuk Islam dan Masya Allah sekarang bukan cuma masuk Islam, Mbak sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mendakwahkan Islam, Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya perjuangan untuk bisa mendapatkan hidayah itu ya, ini memang sebenarnya banyak lika-likunya ya. Bisa dibilang sebenarnya prosesnya panjang banget. Karena dari dulu awalnya aku yang backgroundnya dari keluarga Kristen, papa itu sama mama tuh Kristen yang dibilang taat lah gitu ya. Jadi mereka kan harus mendidik anak-anaknya itu jadi Kristen yang taat ya. Ini dalam artian tiap minggu kami harus ke gereja, tiap minggu kami harus baca Alkitab, sebelum melakukan aktivitas harus berdoa dulu gitu ya. Dan berdoanya ya tetap ya karena mereka berkeyakinan Kristen, mereka mengimani Yesus sebagai Tuhan. Diajarkan pokoknya apa-apa minta sama Tuhan yang namanya Yesus gitu ya. Nah, jadi dulu mulai kecil kalau diajarin tentang Yesus itu siapa, Yesus itu bagaimana, di situ sih sebenarnya aku ngelihat dari lingkungan sekitarku dulu gitu ya. Nah, jadi karena papa itu kan tugasnya pindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya gitu kan. Karena memang tugasnya tuh di LSM Kristen gitu. Nah, di situ melayani masyarakat, ngebantu orang-orang susah, menyekolahin orang-orang gitu kan, memberikan fasilitas kesehatan. Di situ banyak hal-hal kebaikan yang aku lihat ini kasih Yesus nyata banget dari apa yang udah papa aku lakuin, dari apa yang papa aku kerjain gitu kan. Jadi disitulah aku melihat cintanya Yesus tuh benar-benar nyata gitu. Dan sikapnya mama pun sebagai seorang ibu ya, mereka begitu merawat anak-anaknya dengan sangat baik, itulah ya. Benar-benar ajaran kasih banget gitu kalau di keluarga aku dulu seperti itu. Nah, tapi semakin aku diperkenalkan ini loh kasih Yesus, ini loh cinta Yesus gitu ya. Aku tuh sebenarnya juga dalam hati tuh punya keraguan gitu. Karena kalau ya sepanjang perjalanan ya, perjalanan dari kecil kan biasa sekolah minggu gitu kan. Terus dulu waktu aku kecil, itu aku tinggalnya di Pontianak ya. Nah, aku sekolah itu di sekolah negeri, jadi mayoritasnya muslim ya teman-teman itu. Nah, jadi teman-teman aku tuh udah jelas ada yang muslim gitu kan. Kalau teman di sekitaran rumah ya teman sekolah minggu ada gitu ya. Tuh yang Kristen. Nah, di situ saya mikir gitu. Ini teman-temanku kan Tuhannya itu Allah gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tulisannya Allah kan gitu ya, dibaca Allah gitu. Nah, jadi aku pun mikir gitu kan. Ini di Bible kok ditulis Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Terus sempat tanya juga sama guru agama, sama guru sekolah minggu, yaitu masih kecil banget sih aku ya masih SD gitu. Nanya, Bu, ini kok kita diajarin Tuhan kita itu Yesus sih. Kalau di Alkitab ya di Bible ya, kan Tuhan itu Allah ya. Kenapa kok Tuhan kita Yesus? Tapi padahal di sini tulisannya Allah. Berarti Tuhannya kita sama hanya orang Islam sama dong, sama-sama Allah gitu kan. Kalau mereka sebut Allah, kita sebut Allah gitu. Tapi jawaban yang aku dapetin itu ya, itu bukannya jawaban yang
memuaskan ya, bukan jawaban yang bisa menghilangkan keraguan gitu. Yang ada malah dijawab, ya Tuhan kita Yesus, kamu nggak boleh ragu. Kalau kamu ragu berarti kamu dosa gitu. Nah, yang namanya anak kecil ya, anak kecil kan suka takut ya kalau dibilang dosa gitu kan, bisa masuk neraka kayak gitu ya. Jadi mikirnya tuh serem gitu kan, ih kalau ragu dosa nih, jadi takut nih. Jadi ya udah usaha tobat gitu ya, usaha tobat, minta ampun sama Tuhan gitu kan, karena ragu. Padahal sebenarnya keraguan itu tuh nggak hilang gitu loh. Nah, terus apalagi ya, semakin berjalannya waktu kan, semakin rajin lagi baca-baca Alkitab gitu. Tentang kisah-kisahnya Yesus ya, apalagi kan cinta banget ya dulu saya sama Yesus kan, cintanya kebangetan lah ya. Apalagi sampai sekarang cinta juga sih, cuma dulu dari kecil karena udah dididik ya Yesus itu Tuhan, pokoknya benar-benar cinta banget lah. Aku tuh suka gitu loh baca-baca kisah tentang Yesus, bahkan kalau lagi seminggu gitu kan, apalagi ikut ibadah gereja kebaktian umum, dengerin pendeta khotbah kan, aku tuh perhatiin beberapa kisah-kisah Yesus yang diceritakan tuh kayak, Yesus itu Tuhan bukan sih? Kok gini ya gitu ya. Nah jadi aku ingat banget itu yang bikin aku kepikiran sampai nggak enak itu tentang Yesus kelaparan. Nah jadi itu ada di Matius ya, Matius 21 ayat 18 sampai 19 ya, di situ ceritanya panjang sih tapi intinya di situ. Nah di situ tuh Yesus dulu kelaparan. Terus dia itu ngelihat pohon. Nah dari dia lihat pohon ara dia pikir ada buahnya kan karena dia kelaparan. Didatengin lah, dideketin, dia datang ke situ. Terus pas Yesus udah datang ke situ melihat ternyata nggak ada buahnya. Jadi Yesus kecewa, nggak ada buahnya kan, terus jadinya Yesus mengutuk pohon ara itu untuk nggak berbuah selamanya. Jadi pohon ara itu mengering, terus ya udah, jadinya nggak menghasilkan apa-apa lagi kan saat Yesus kelaparan. Nah di situ kalau denger cerita itu ya dari guru sekolah minggu gitu, mesti bilangnya kan disitulah mujizatnya Yesus kan gitu kan. Di situ Yesus menghendaki pohon ara itu jadi nggak berbuah gitu katanya. Tapi yang aku pikirkan, ini beneran Tuhan bukan sih? Tuhan kok kelaparan gitu kan? Karena memang dipikir-pikir ya, dipikir-pikir tuh, aduh ini kok gini ya? Aku langsung berpikir kalau di saat aku lagi kelaparan, terus aku meminta makan kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhanku juga lagi kelaparan gimana? Kan ya ya gimana ya, yang ada nggak bisa menyelesaikan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di luar sana nggak masalah gitu ya punya Tuhan yang kelaparan, ya terserah, itu pilihan. Nah tapi kalau buat saya itu kelaparan gitu kan. Nah, kalau saya minta makan ya masa Tuhan lapar juga, masa kita pergi makan bareng kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh bikin aku merasa, ih ini kok ya segitunya sih, kok begitu sih gitu ya. Terus kayak ketidakmahatauan pun juga, aku juga langsung memikirkan itu gitu. Ini aneh nih kalau Tuhan sampai nggak maha tahu. Masa Tuhan aja bisa kena prank sama pohon ara kan, jadinya di situ akal sehat saya tuh berpikir gitu ya, walaupun udah ke dokter ya ragu itu dosa gitu ya, tapi tetap nggak bisa dibohongin, hati saya tuh ragu, tetap kepikiran. Karena yang namanya Tuhan itu kan tempat kita meminta segala sesuatu, tempat kita untuk menyelesaikan semua masalah kita gitu kan. Nah, itu pun aku mikir kalau aku punya masalah, terus aku berdoa nih kepada Tuhan gitu ya. Nah, karena Tuhan kan harusnya maha tahu ya. Jadi kalau Tuhan maha tahu, pasti Tuhan tahu mana yang terbaik buat aku. Di saat aku minta petunjuk, ya udah, berarti Tuhan yang maha tahu pasti bisa ngasih aku jalan supaya aku tersesat kan gitu. Nah, tapi kalau aku berdoa kepada Tuhan yang nggak maha tahu, nah, aku akan gimana hidupku? Apa nggak akan kacau gitu? Tapi ini sekali lagi teman-teman, aku cuma cerita apa yang aku rasakan dan apa yang aku lihat berdasarkan data di Bible ya. Jadi ini aku nggak sedang nggak memaksa teman-teman untuk mengikuti apa yang aku lewatin ya teman-teman. Cuma disinilah aku dulu memikirkan hal-hal itu gitu. Nah, tapi kembali lagi nih, yang namanya hidayah ya, saat itu nggak segampang itu langsung Allah kasih gitu ke aku, enggak. Jadi waktu aku ketemu keanehan-keanehan itu cuma aku mikir-mikir gitu kan, ragu gitu. Tapi karena dengan kuatnya doktrin Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, jadi tetap butuh kebutuhan manusia gitu ya. Di situ dalam hati pun mikir, udah apaan sih, nggak usah sampai itulah, ragu itu dosa gitu ya, Tuhan Yesus itu Tuhan, dulu mikirnya tetap gitu kan. Nah tapi semakin berjalan waktu lagi, semakin mengenal
Bible itu kayak gimana gitu ya. Di situ banyak hal-hal lagi yang semakin membuat saya tuh merasa ini sesuatu yang aku jalani bener apa gimana sih gitu ya. Nah jadinya terus Allah pun waktu itu, tapi dulu aku belum menyembah Allah ya, tapi aku mikir dulu tuh aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa dibilang Allah memudahkan lah untuk aku dapat hidayah. Nah jadi waktu aku udah besar ya, itu kan aku udah besar tuh udah di Malang ya, udah kerja, aku punya temen, nah jadi temenku itu dulu sempat nanya gitu kan, kitab sucimu tuh ada yang aneh loh, kitab sucimu tuh ada yang aneh, terus aku tanya anehnya gimana? Nanti kalau kamu semakin banyak baca Biblemu, baca kitab sucimu, kamu akan ketemu hal-hal yang bikin kamu bingung, banyak kontradiksinya. Gitu. Nah, jadi di situ aku mikir, ah, eh, masa sih gitu kan. Jadi waktu dibilang banyak kontradiksi, aku nggak langsung telan mentah-mentah gitu ya apa yang temanku bilang. Nah, di situ aku cuma memikirkan, benar gak sih temanku ngomong gitu? Nah, sedangkan temanku ini udah berteman lama, tapi kita nggak debat sih, karena kita nggak pernah debat tentang agama atau apapun gitu nggak. Cuma karena dia udah teman lama, udah sahabatan, jadi bisa dibilang apa yang dia omongin, ya kemungkinan bisa dipercaya lah, gitu ya. Nah, jadi aku pulang, terus aku cari tahu benar nggak sih yang temanku ngomong. Nah, aku browsing-browsing, jadi aku browsing-browsing kontradiksi gitu ya, kontradiksi di dalam Alkitab gitu kan, Bible. Terus aku cari-cari, ternyata memang banyak banget yang namanya kontradiksi di dalam Bible. Nah, itu aku ketemu berapa ya waktu itu. Dari browsingan pertama tuh kisaran 13 atau 12-an ayat gitu ya, aku lupa gitu. Pokoknya banyak lah. Nah, tapi dari hal-hal yang amuin, itu ngaruh banget ke pikiranku. Mungkin ada orang yang menganggap, ah udahlah itu kesalahan normal, atau mungkin ah udahlah nggak usah dipikir gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi itu aku nggak tenang gitu. Karena gimana bisa tenang? Perbedaan-perbedaan ini tuh gini loh. Kalau di satu ayat ya, itu membolehkan sesuatu kenapa? Bisa satu ayat dilarang ya, dilarang untuk nggak boleh apa gitu ya. Ternyata di ayat lainnya kenapa boleh gitu? Padahal menceritakan hal yang sama gitu. Terus mengenai angka, mengenai siapa yang orang-orangnya itu pun ada perbedaan. Ini aku kasih contohnya aja ya yang benar-benar sampai bikin nggak tenang gitu ya. Nah, jadi di Tawarik ya sama Samuel itu kan adalah dua kitab di Perjanjian Lama ya, beda kitab ya. Tapi eh, saat itu tuh ada cerita yang sama mengenai Daud waktu itu disuruh untuk menghitung orang Israel gitu ya. Nah, itu yang nyuruh tuh siapa? Nah, tapi kalau aku ngelihat jawabannya, kalau di Samuel itu Tuhan yang menyuruh Daud. Tapi kalau di Tawarik itu bukannya bukannya Tuhan lagi yang menyuruh Daud, tapi iblis. Nah, ini gimana ya waktu aku ketemu itu, kalau kita lihat siapa yang menyuruh Daud? Samuel itu bilangnya Tuhan. Tapi kalau ditawarin bilangnya yang menyuruh itu iblis. Iblis dan Tuhan itu kan dua sosok yang sangat berbeda banget ya. Sangat kontra banget gitu. Nggak ada sama-samanya sama sekali. Yang satunya maha suci, maha kudus, maha agung. Terus yang satunya iblis, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu ya. Jadi di sini aku mikir, ini yang benar yang mana? Yang Tuhan apa yang iblis? Kalau dua-duanya benar kan nggak mungkin gitu ya. Kalau salah satu benar mungkin, dua-dua benar nggak mungkin gitu kan. Kemungkinan lagi dua-duanya itu salah. Ini kemungkinan ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bilang itu mana yang salah juga saya nggak tahu, ini hanya kemungkinan. Karena kalau dibilang dua-duanya benar, gimana bisa dua-duanya benar, yang satunya iblis, yang satunya Tuhan. Udah jelas berbeda. Tapi kalau salah satu benar mungkin lah. Tapi lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Nah, disitulah logika aku tuh mikir, ini kok kitab suci kok kayak gini sih gitu ya. Terus mengenai Yesus juga, Yesus itu kan penting banget dalam hidup aku ya, dulu ya penting banget, namanya Tuhan kan. Nah terus waktu dulu kan kita berkeyakinan banget tuh Yesus itu mati di salib gitu kan. Nah tapi kenapa ada perbedaan mengenai peristiwa itu? Nah jadi itu perbedaannya tuh di Markus sama Yohanes. Nah kalau di Markus Yesus itu disalib jam 9. Tapi kalau di Yohanes jangankan jam 9, jam 12 aja Yesus itu belum disalib. Nah, aku mikir
ini katanya penulis-penulisnya ini saksi mata langsung kan gitu katanya, terus diilhami Roh Kudus katanya gitu. Eh, tapi kenapa bisa berbeda sekali? Kenapa bisa beda jauh gitu? Sedangkan kita tahu kan kalau Tuhan itu kan pasti nggak pernah salah. Roh Kudus pun pasti itu benar, nggak mungkin salah kan gitu. Nah jadi dengan pikiran-pikiran itu aku tuh punya kesepakatan gitu loh. Jadi sebelum itu memang aku punya kesepakatan sama diriku sendiri. Pokoknya yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah, karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu nggak pernah salah. Nah, kalau kitab suci isinya ada yang salah, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Nah, disitulah aku jadinya berpikir, ini apakah ini masih bisa dipertahankan sebagai kitab suci? Sedangkan aku sudah jelas-jelas melihat hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Nah, tapi di situ pun saat itu aku juga masih belum langsung bersyahadat, aku masih simpen itu dulu ya, yang aku temui dulu tuh aku masih simpen, masih pendam dengan rasa perasaan yang menjalani keyakinan yang kok ya gini gitu ya. Tapi ya udah tetap tetap masih menjalani menyembah Yesus sebagai Tuhan, dulu masih tetap ke gereja, masih tetap, tapi dengan keraguan-keraguan dan keanehan yang udah aku temuin, aku terus mencari kebenaran. Nah, jadi karena aku melihat ayat-ayat yang aneh itu dan aku punya kenalan pendeta di gerejaku itu, pendeta yang bisa dibilang akrab ya sama aku ya. Jadi aku tuh sering kalau ada apa-apa tuh aku ngobrol sama pendeta itu gitu. Jadi aku waktu itu kan zamannya BBM-an ya. Aku kontak beliau, aku BBM, aku chatting, minta ketemuan. Aku bilang mau nanyain banyak hal, aku bilang gitu. Terus ya udah, jadinya kita janjian ketemu di gereja. Terus aku ceritain semuanya dan aku tunjukin. Jadi apa yang aku temukan aku catat buku tuh, keanehan-keanehan yang di Bible, terus ketuhanannya Yesus itu kenapa begitu, tradisinya kenapa begini begitu, yang benar yang mana. Aku tunjukin satu-satu, aku bacain pendetanya. Pak, ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Terus yang benar yang mana? Nah, akhirnya pendeta itu ngomongnya gini. Jadi yang namanya Alkitab, dia mengakui memang ya Alkitab itu ada kesalahan seperti itu tuh katanya hal yang wajar. Nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirkan, katanya gitu. Itu karena latar belakang penulisnya berbeda, terus waktunya berbeda, budaya berbeda, bahasa yang berbeda. Jadi katanya tuh wajar kalau ada perbedaan-perbedaan itu, kata pendetanya gitu. Terus aku bilang, loh Pak, tapi nggak bisa gitu dong. Kalau kayak gitu, ini kan berarti ada yang salah dong kalau kayak gini. Iya, terus ya Alkitab dia bilang gitu. Ya memang kayak begini. Jadi kesalahan-kesalahan kayak gitu, kesalahan kecil udah nggak usah dipikirkan. Tapi aku terus ngotot ya, bisa dibilang apa ya, berani gitu ya. Dulu aku ngotot, aku bilang gini ke aku. Tapi nggak bisa gitu Pak. Aku mau kitab suciku itu harus 100%, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah, dari aku ngomong kayak gitu, langsung pendeta itu tuh jawab, dan jawabannya tuh bikin aku kaget, bener-bener gak nyangka gitu ya, karena dia tuh bilang gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, yang gak ada kesalahan sekecil apapun, ya kitab suci Al-Quran, teman kita umat muslim. Dia ngomongnya gitu, kitab suci umat muslim Al-Quran itu langsung datang dari Tuhan katanya. Jadi nggak ada kesalahan sekecil apapun. Dia ngomong kayak gitu, aku kan langsung, loh ya ya udah, jadi dia jawab kayak gitu, aku cuma kaget, nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan, mau ngebantah, mau ngomong masa sih atau apa gitu enggak gitu. Jadi aku cuma loh, karena kan belum kaget ya, ini seorang tokoh penting ya di dalam agamaku kan, Kristen ya, pendeta yang bisa dibilang apa yang dikatakan kan bisa dipercaya gitu kan. Ini kok malah ngomongnya yang kitab suci benar itu kitab suci umat muslim Al-Quran, katanya 100% benar datang dari Tuhan, gimana nggak kaget gitu. Jadi ya udah gitu, aku langsung ya udah deh Pak, aku langsung pamit pulang gitu kan, pamit pulang. Dan di perjalanan ya tetap kepikiran gitu, bener nggak sih ini Al-Quran itu bener nggak sih 100% Al-Quran itu bener gitu. Aku cuma mikir-mikir, karena aku tuh nggak pernah yang namanya mempelajari tentang Al-Quran, itu nggak pernah. Dulu waktu masih, pokoknya sebelum bersyahadat aku sama sekali nggak pernah nyentuh yang namanya Al-Quran, nyentuhnya aja nggak pernah. Baca online-nya pun juga nggak pernah gitu ya. Jadi benar-benar kaget, kayak nggak nyangka, tapi kepikiran benar nggak sih yang diomongin pendeta ini nggak sih. Terus ya udahlah,
hari-hari berlanjut seperti hari-hari biasa kan, aku ngantor, terus ketemu lagi sama temenku itu yang suka nanya-nanya isi itu ya, temenku yang waktu awal nanyain kitab suciku ini ada yang aneh gitu kan. Nah, terus yang membuka pikiranku itu untuk melihat, terus ingin gitu saat aku ketemu temanku itu. Dia nantangin aku, dia bilang gini, Li, kalau di kitab sucimu, Yesus itu ngaku, aku Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Jadi kalau kitab sucimu itu Yesus ngaku, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk. Dia ngomong kayak gitu. Nah di situ aku mikir, ini lumayan nih. Nah temanku ini namanya Mas Hendra ya. Temanku ini dia tinggal di Batu dan alhamdulillah beliau ini juga udah berhasil memualafkan seorang Kristiani gitu. Jadi aku mikir ini bukan orang sembarangan nih. Kalau ketemu ayatnya, aku bisa memurtadkan dia gitu ya, bahwa dia Kristen di Batu pasti seneng banget kan gitu ya. Pasti ya ada kebanggaan lah bisa memasukkan orang ke agama kita gitu kan, dulu kan seperti itu gitu. Jadi ya udah, aku pulang cari-cari, browsing-browsing gitu. Yang mana ya? Eh, Kayak gitu nggak pernah nemu gitu loh. Mana sih ada ayat akulah Tuhan dan gembala aku? Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus aku keinget terus gitu kan. Ini masa-masa aku menemukan keanehan di dalam Kristen gitu kan. Dulu kan agamaku Kristen gitu. Di dalam yang aku kayak yakini kok membuat aku ragu lagi gitu kan. Aku inget, terus ini kitab suci apa bisa dipercaya, apa bisa aku terima gitu. Saat aku mikir gitu, aku jadinya mikir, ah apa jangan-jangan memang aku ini harus mau kali ya, harus masuk Islam kali ya. Aku mikir tuh gitu ya. Nah terus saat aku mikir-mikir kayak gitu, aku berdoa malam-malam tuh aku berdoa, sempat berdoanya tuh sampai nangis gitu ya, karena dulu tuh bener-bener ngerasain di hati tuh nggak nyaman, pikiran tuh bener-bener nggak enak gitu kan, karena ngerasa kok Yesus terlihat dia ya 100% manusia, benar 100% manusia, tapi bukan seperti di doktrin yang 100% manusia 100% Tuhan. Karena aku nggak melihat sisi 100% Tuhannya sama sekali kalau dari Alkitab, dari Bible. Sama sekali aku nggak pernah ketemu itu. Yang ada lihat Yesus ngaku, Yesus cuma utusan kan gitu. Dan dia pun bilang satu-satunya Allah yang benar ya Bapa kan gitu. Jadi dan dia pun bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang membuat aku merasa Yesus cuma manusia, Yesus cuma utusan. Dan di Islam secara umum kan tahu ya, di Islam itu kan Yesus dimuliakan sebagai nabi, sebagai utusan. Nah, jadi di situ aku mikir aku pengen masuk Islam gitu. Tapi aku harus berdoa dulu gitu. Jadi waktu itu aku berdoa malam-malam, aku minta petunjuk, tapi tanpa menyebut itu kepada Yesus atau kepada Allah, aku nggak menyebut itu. Yang aku sebut pokoknya aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar. Dan saat itu aku minta Tuhan tolong tunjukkan kebenarannya. Tuhan yang mana yang harus aku sembah. Kalau yang selama ini aku udah sembah itu udah benar, aku minta ampun. Mohon maaf karena aku udah meragukan ketuhanan yang selama ini aku sembah. Tapi kalau yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan Tuhan yang mana yang benar. Yang aku tahu Tuhan itu cuma satu, Tuhan semesta alam. Terus ya udah, saat itu aku langsung setelah berdoa gitu ya, seperti tidur. Terus pagi-paginya tanpa basa-basi, ini papaku nih langsung nyodorin ayat gitu. Nih baca gitu kan, nyodorin Alkitab gitu. Nih baca apa? Ini baca ditunjukin Yohanes 13 ayat 13. Nah, ternyata di situ kok ada gitu Yesus ngaku dia Tuhan gitu kan, walaupun nggak ada sembahlah aku. Nah, kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Memang katamu itu tepat sebab akulah guru dan juga Tuhan gitu. Jadi di situ aku langsung loh gimana sih aku ini gitu. Aku langsung pikir betapa dosanya aku udah meragukan ketuhanan Yesus gitu ya. Aku langsung merasa itu gimana sih gitu. Ternyata ada gitu aja. Terus ya udah aku hubungin temanku lagi yang nantangin katanya kalau Yesus ngaku Tuhan, katanya dia mau masuk gitu kan ke Kristen. Aku ketemuin lagi dia. Mas ternyata ini ada loh ayatnya Yesus ngaku kalau dia itu Tuhan. Ya walaupun nggak ada sembahlah aku gitu. Nah tapi di situ temanku malah bilang kayak gini. Kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Nah pikir ini kok nggak minta dibaptis, nggak minta terima Yesus sebagai Tuhan gitu ya, malah nanyain aslinya gimana, itu ada yang berubah apa enggak gitu.
Ya aku juga bilang, ya aku punyanya cuma ini, Alkitabnya bahasa Indonesianya ya udah cuma gini tulisannya. Dia tegasin lagi, ya emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu, kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah. Ya udah jadinya aku punya PR baru lagi kan. Aku pulang, kemudian aku cari tahu ya, aku browsing juga di Alkitab Sabda itu kan kelihatan versi kuno, kan kelihatan ya bahasa Indonesia juga banyak versinya lagi kan Bible-nya itu. Nah ternyata aku melihat, loh kok ya beda-beda gitu artinya. Ternyata di versi-versi lainnya, di tahun-tahun sebelumnya itu ditulis bukan Tuhan, tapi guru dan tuan, terus junjungan kayak gitu ya. Jadi aku melihat ini yang benar yang mana? Yang Tuhan yang benar apa cuma tuan gitu. Nah disitulah aku ingat juga aslinya emang kayak gini apa gimana? Aku harus ke original teksnya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat ya di channel YouTubeku Natalia Iriani. Nah di situ teman-teman bisa lihat kisah mualafku yang part 4, gimana cara aku menelusuri gitu ya sampai aku ketemu ke bahasa aslinya. Ternyata di situ bahasa aslinya kan kurios. Nah itu aku coba terjemahin ke bahasa apapun. Ternyata nggak ada satu arti pun diterjemahkan sebagai Tuhan, nggak ada. Jadi diterjemahkan ke Indonesia itu artinya Bapak, terus ke Inggris artinya cuma Mister, terus ke Malaysia cuma Enci gitu ya. Jadi banyak banyak bahasa lah ya. Jadi nggak ada sama sekali dia disebut God, dia disebut Tuhan, itu nggak ada. Nah, jadi benar-benar artinya berbeda sekali dengan yang aku udah baca sekarang beredar ini disebut Tuhan gitu. Jadi ya disitulah aku mikir, ya udahlah nih berarti ya inilah terjawab siapakah Yesus, dan seperti apakah kitab suci yang aku inginkan memposisikan Yesus sebagai utusan, dimuliakan benar-benar apa yang Yesus mau gitu. Karena berkali-kali banyak banget ayat Yesus menegaskan di Bible, Yesus itu cuma utusan. Nah, jadi di situ aku mikir, aku mau syahadat nih, aku mau masuk Islam nih, berarti Islamlah yang benar gitu. Jadi di situ, tapi yang namanya godaan tetap tetap banyak Mbak Zaitun. Jadi nggak langsung tiba-tiba aku bersyahadat saat itu enggak. Nah, jadi tetap apa ya, menjalani pengen masuk Islam, pengen masuk Islam, tapi belum siap. Nah, terus aku pernah kenal dengan teman-teman kan banyak yang Islam ya. Aku ngobrol, kok agamaku begini, kok di Islam gini, kayaknya Islam ini yang bagus, yang gini gitu ya. Terus sampai aku pulang kerja itu, ada orang yang saat itu pulang sama aku ya, dia bilang, kamu kenapa kok nggak syahadat aja langsung, kenapa nggak mau masuk Islam? Dan di situ aku mikir, kan kalau masuk Islam, aku kan perempuan nih, wanita itu kan harus berhijab. Muslimah itu harus berhijab, sedangkan aku masih tinggal sama orang tua, yang saat itu kan masih tinggal sama orang tua. Aku mikir gimana aku bisa berhijab. Nah, kalau aku masuk Islam, wajib berhijab. Kalau aku masuk Islam, aku belum bisa berhijab. Aku langsung langsung kena dosa besar gitu. Aku mikirnya kan gitu, gimana bisa. Jadi aku saat itu pengen masih pengen ditunda-tunda dulu gitu karena udah benar-benar siap gitu kan. Tapi di situ ada satu hal yang benar-benar langsung membuat aku sadar gitu ya. Di situ orang yang sama aku tuh dia bilang gini, ya udah kamu, aku kasih tahu kamu tuh jangan pernah menunda kebaikan. Kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Kamu aja nggak tahu nih, kita pulang ini ya, sampai berapa menit ke depan, di depan sana ada apa-apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba kalau kita kecelakaan, tiba-tiba kalau kamu di rumah ternyata malamnya kamu meninggal, apa gimana, besok gimana, kamu belum syahadat. Kamu nggak tahu. Sedangkan orang kalau mati dalam keadaan kafir, dia nggak akan mendapat ampun dari Allah, katanya gitu. Dan syahadat itu adalah hal kebaikan, kamu jangan pernah menunda kebaikan. Disitulah yang menentukan akhiratmu. Terus aku nanya, gimana bisa? Aku kan belum bisa berhijab. Aku langsung dosa dong aku gitu. Kalau aku syahadat aku belum bisa menutup auratku. Terus dia bilang, ya udah, kamu maksimalkan aja. Kamu berhijab aja semampu kamu maksimalin. Tapi semasa kamu nggak bisa melakukan itu, tetaplah kamu minta ampun sama Allah, tetap minta maaf sama Allah. Semoga dosa-dosa kamu itu diampuni. Ya udah, jadi aku memberanikan diri. Jadi saat itu juga pulang kerja di mobil, langsung aku dituntut untuk bersyahadat ya, di dalam mobil itu aku bersyahadat. Ya udah, langsung kita pulang kerja langsung beli beberapa kerudung, beli beberapa baju yang penutup aurat gitu ya. Ya udah, dan mulai besoknya pun langsung ke kantor itu aku bawa bekal kerudung. Jadi aku taruh di dalam tasku kerudung gitu kan. Jadi aku pergi dari rumah nggak kerudungan, terus udah agak jauh dari rumah gitu ya. Entah aku ke rumah temenku, ke rumah yang lain-lain gitu ya.
Di situ aku pakai kerudung dulu, pokoknya aku berhenti, aku harus mampir ke siapapun itu temanku, aku harus mampir biar bisa pakai kerudung. Jadi nyampe kantor teman-teman taunya, wah Natalia udah pakai kerudung nih, Natalia kok udah masuk Islam nih gitu. Jadi ya udah kayak gitu, hari-hari itu aku lama berbulan-bulan gitu. Jadi pulang kerja pun dari kantor tetap pakai kerudung. Begitu udah deket rumah, langsung kerudungnya aku lepas lagi, aku masukin di tas. Orang tua nggak ada yang tahu. Nah, tapi di situ mereka curiga karena aku makin lama nggak ke gereja. Setelah timbul kecurigaan-kecurigaan mereka.